Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru, para orang tua, Ananda peserta didik, terkhususnya SMA Negeri 7 Pekanbaru, dan Ananda peserta didik di seluruh Nusantara, serta para pemirsa di mana saja berada. Baik Bapak Ibu dan Ananda yang berada di rumah, siang ini kita akan belajar bersama dengan ibu-ibu guru yang luar biasa hebatnya, ya, guru-guru terhebat di SMA Negeri 7 Pekanbaru dalam bilik guru Semansef, di mana guru-guru terhebat kita yaitu Ibu Putri Lydia MPD dan Ibu Novarina SPD adalah guru kewirausahaan yang akan menyampaikan materinya, yaitu tentang bangun datar dari kulit jagung, di mana kebudayaan lokal atau kearifan lokal yang berada di sekitar SMA Negeri 7 Pekanbaru. Ananda semua dan para pemirsa yang berbahagia, apa kabar semuanya, dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap belajar dari rumah. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komen, serta bunyikan loncengnya. Baik, Ananda semua dan para pemirsa, kita tahu bahwa seorang wirausaha merupakan sebuah sumber daya manusia SDM yang harus memiliki kemampuan yang kreatif, inovatif, dinamis, dan proaktif terhadap tantangan yang ada di masa sekarang. Apalagi di masa pandemi ini, kita tetap belajar dari rumah, dan kemudian anak-anak ibu semuanya harus kreatif. Nah, sosok wirausaha sangat dibutuhkan oleh negara ini, dan kita manfaatkan lingkungan kita sebagai sumber belajar. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, kita minta kepada Ibu Putri Lydia MPD dan Ibu Novarina memberikan ilmu pengetahuannya kepada anak-anak ibu untuk menjadi seorang pengusaha atau wirausaha yang akan nanti menjadi wirausaha yang sukses, kreatif, aktif, inovatif, dan peluang usaha di masa yang akan datang. Kami panggil Ibu Putri Lydia MPD dan Ibu Novarina SPD. Kepada Ibu Putri dan Ibu Novarina kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Lydia Anwar dan rekan saya Novarina. Kami adalah ibu guru mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Hajah Nur Hafni tadi. Para penonton YouTube umumnya dan siswa-siswa SMA Negeri 7 khususnya kelas 11 IPS 1, 2, dan 3. Adapun materi pelajaran kita pada hari ini ya Bu Rina. Ya, materi kita itu keterampilan kerajinan bahan limbah ya, dari bahan limbah berbentuk bangun datar yang kita sesuaikan dengan situasi lingkungan kita, Bu Putri, dengan potensi keunggulan daerah. Iya, nah, sesuai dengan tema kita pada untuk kewirausahaan pada hari ini, yaitu menciptakan peluang usaha baru dari lingkungan, dan ini berkesesuaian dengan KD kita untuk kelas 11 mata pelajaran PKWU, yaitu kerajinan dari bahan limbah yang berbentuk bangun datar. Nah, baik. Sebelum kita mulai untuk proses bagaimana apa yang akan kita buat, kerajinan apa yang akan kita hasilkan sesuai dengan potensi daerah yang ada dan peluang usaha baru apa yang kira-kira bisa kita buat. Nah, kita akan sedikit ya membahas tentang produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar tersebut. Nah, baik. Adapun
KD-nya adalah apa tadi Bu Rina? Ini sistem produksi ya, kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar ya. Sekarang kita mulai proses Adapun produksi ya. tujuan pembelajaran kita adalah bahwa setelah mempelajari ini Ananda diharapkan nanti dapat menganalisis sistem produksi serta mampu memproduksi kerajinan dan bahan limbah berbentuk bangun datar berdasarkan daya dukung yang dimiliki daerah setempat. Kata kuncinya adalah memproduksi ya, memproduksi kerajinan ya yang dimiliki atau berdasarkan daya dukung yang dimiliki daerah setempat, sehingga kita memanfaatkan potensi-potensi daerah yang ada, sehingga akhirnya akan meminimalisir kos atau biaya-biaya produksi. Nah, kemudian sekilas tentang limbah ya, oke. Ada beberapa manfaat dari kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar tersebut. Ya, misalnya apa Bu Novarina? Bahwa manfaat produk itu adalah bisa sebagai kesenian keindahan benda hias ya, keindahan, sebagai benda hias, sebagai keindahan benda tentu hias, ya. benda tersebut tentu harus memiliki nilai estetika nilai keindahan artifisial. Yang kedua manfaatnya adalah bahwa kerajinan tadi memiliki manfaat produk sebagai benda pakai yang bisa kita manfaatkan penggunaannya untuk kehidupan sehari-hari ya. Nah, kemudian secara umum limbah itu terbagi menjadi dua. Nah, ya, limbah itu terbagi dua, yaitu limbah anorganik dan limbah organik. Adapun limbah anorganik adalah limbah yang tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, kemudian limbah organik adalah limbah yang bisa diuraikan kembali oleh mikroorganisme sehingga dia bisa diolah. Nah, adapun berdasarkan bentuknya, limbah organik, limbah anorganik berbentuk bangun datar dan ada yang berbentuk bangun ruang. Untuk limbah anorganik yang berbentuk bangun datar itu misalnya ya plastik. Ya, plastik tidak bisa diuraikan kembali oleh mikroorganisme sehingga plastik termasuk adalah limbah anorganik yang berbentuk bangun datar. Kemudian lagi apa Bu Rina? Limbah anorganik berbentuk bangun datar, botol kaca, kemudian seperti pecahan keramik, pecahan keramik styrofoam, busa-busa, ya, itu adalah termasuk limbah anorganik yang berbentuk bangun datar. Sedangkan kalau limbah anorganik yang berbentuk bangun ruang, misalnya kaleng, kardus bekas, ya itu adalah limbah anorganik yang berbentuk bangun ruang. Kemudian kalau limbah organik, limbah organik berbentuk bangun datar itu ada banyak. Nah, ya, bisa disesuaikan dengan kondisi wilayah. Nah, misalnya kalau untuk daerah pesisir pantai, ya limbah organik yang berbentuk bangun ruang, bangun datar itu misalnya itu sisik ikan, kemudian daun kelapa, bahkan batok kelapa itu bisa kemudian dipecah-pecahkan dia menjadi mozaik seperti mozaik. Kita membuat mozaik ya. Nah, itu adalah limbah anorganik yang di daerah pesisir pantai. Ya. Nah, bagaimana pula dengan daerah pegunungan? Apa pula limbah-limbah yang bisa kita manfaatkan atau sampah-sampah yang bisa kita manfaatkan? Misalnya daun-daun kering, ya. Kemudian kulit-kulit buah seperti kulit salak. Ya, pete Cina, kemudian biji-bijian kopi, mungkin kopi-kopi yang terjatuh-jatuh di perkebunan bisa dimanfaatkan untuk dijadikan kerajinan-kerajinan. Nah, bagaimana pula dengan daerah pertanian atau perkotaan? Nah, ya ini tadi seperti kulit jagung, jerami, kulit bawang, ya. Kalau sedangkan untuk daerah perkotaan itu kertas, ya kardus, ya, kemudian serbuk gergaji, kemudian plastik pembungkus deterjen, plastik pembungkus permen, ya, sampo, kemudian pecahan kulit telur. Jadi ada banyak sekali sampah-sampah ya yang tidak bisa dipakai kemudian bisa kita olah lagi sehingga dia menjadi suatu produk layak pakai dan memiliki nilai seni dan estetika yang tinggi. Nah, baik ya. Kemudian lagi bagaimana proses pengolahannya? Nah,
tentu bagaimana Bu Rina? Tentu sebelum dia kita olah kita menjadi olah suatu produk menjadi kerajinan. yang dapat kita olah jadi keterampilan ya, kita pilah dulu limbahnya ya. Yang pertama dengan memilah limbah tersebut, Iya. karena tidak semuanya bisa kita gunakan atau kita olah kembali. Tentu kita pilah atau kita pilih yang masih bisa kita Manfaatkan lagi ya. manfaatkan lagi. Iya. Kemudian proses kedua, Ya, itu kita bersihkan limbah tersebut membersihkan bahan sampah tadi ya. itu Kita dibersihkan membersihkan setelah limbah. dipilah atau dipilih kemudian dibersihkan. Yang ketiga, Nah, ini karena kita bahannya kulit jagung Bu Putri ya, ada proses yang kita lakukan yaitu kita keringkan ya. Yang ketiga, Pengeringan limbah, proses pengeringan pewarnaan, limbah. iya. Kemudian setelah pengeringan baru Ada pewarnaan. Pewarnaan. Nah, dia kita beri warna agar lebih ya dari segi seninya atau keindahannya lebih dapat indah, muncul lebih ya. eye catching. Kemudian dia juga lebih memiliki nilai seni yang tinggi. Nilai seni yang tinggi ya. Nah, setelah diwarnai, tentu pewarnaannya menggunakan pewarna-pewarna yang aman ya. Bisa pewarna makanan gitu ya. Nah, kemudian setelah diwarnai kemudian Nah, dikeringkan finishing. lagi. Ya, kita keringkan lagi, ya. baru kemudian finishing, barulah bisa diolah kembali menjadi Kita suatu kerajinan ya. suatu kerajinan. Nah, ini dalam merencanakan sebuah produk ya, kita harus memperhatikan ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita membuat produknya. Nah, satu yang kita perhatikan adalah keamanan dari produk tersebut. Ya, betul. Nah, kemudian kenyamanan bagi si konsumen dalam menggunakan produk yang kita hasilkan. Ya. Kemudian yang ketiga itu keluasan produk. Nah, artinya di sini Ketiga, adalah produk itu dapat dimanfaatkan oleh siapa saja. Nah, atau dapat dinikmati oleh siapa saja. Nah, jadi dia memiliki keluasan produk itu, tidak hanya kepada satu konsumen atau pada satu subjek ya, misalnya orang tua saja, apakah anak-anak ya. Jadi dia semua keluasan produk itu dapat dinikmati oleh siapa saja. Baik. Oke. Oke. Apalagi kemudian lagi Bu Rina? Baik ya. Ini dalam merancang sebuah produk nih. Nah, apa yang harus kita perhatikan? Nah, ini kita menentukan bahan atau material produk ya, sehingga dapat memenuhi fungsi dari Namun produk tetap tersebut. memiliki unsur keindahan. Iya, kita tidak lupa dengan unsur keindahan Ya, ya. Nah, kemudian kita yang kedua adalah menentukan tekniknya. Teknik Teknik apa yang akan produksi. kita gunakan Iya. dalam memproduksi suatu kerajinan tersebut. Betul ya. Nah, sehingga ketika kita memproduksi, kita bisa menentukan teknik yang tepat dan untuk mendapatkan kualitas yang baik ya. Iya, betul sekali. Nah, jadi dalam proses produksi kita juga tidak langsung Bu Putri ya, kita harus melewati beberapa hal ya. Nah, ini aspek-aspeknya ya. Bentuknya, Ya. ya, bahan apa yang akan digunakan, kemudian bagaimana fungsinya. Betul. Oke. Ya. Oke, baik, kita langsung saja Nah, dalam hal bagaimana? ini kami, nah sesuai dengan potensi daya dukung setempat. Nah, sekolah kami SMA Negeri 7 Pekanbaru itu memiliki kebetulan terletak di daerah Pinggir sungai. ya, di mana ada kebun atau pertanian jagung. Nah, di situ ya. Sehingga yang kami pilih adalah membuat kerajinan dari Kulit jagung. Ya. Nah, sesuai dengan KD kita yaitu kerajinan atau berbahan dasar limbah yang berbentuk bangun datar, sehingga kami memilih dengan menggunakan kulit jagung ini sebagai bahan dasar. Nah, ini akan kita buat dia menjadi sebuah bunga. Nah, adapun sebelum kita memulai Bu Rina, tentu kita harus perkenalkan bahan-bahannya. ya, apa saja Iya. bahan-bahan yang kita pakai dan kita gunakan, Iya. bahan alat dan bahan. Betul. Kalau untuk bahan kita menggunakan kulit jagung. Ya. Ya. Ini ada kulit jagung ya, ada beberapa yang sesuai dengan proses tadi setelah kami dikeringkan, pilih, ya. kemudian kami cuci, lalu kemudian kami keringkan, dan ini kami tidak melewati proses pewarnaan karena untuk dalam rangka menunjukkan warna originalitas aslinya, ya. keasliannya sehingga kita bisa melihat. Tapi untuk Ananda di rumah dan pemirsa sekalian,
Boleh untuk ya, bisa memberi warna ya, bisa memberi warna daun jagung ini sesuai dengan keinginan kita. Apakah kalau mawar tentu warna merah ya Bu Rina. Iya, betul. Nah kemudian dia bisa berwarna-warna, tapi kita tetap menggunakan, dalam hal ini kami hanya menggunakan Ingin melihatkan keaslian ya orisinilnya. originalitasnya. Iya. Betul. Oke. Nah kemudian kita menggunakan bahan limbah yang lain, yaitu plastik. Plastik Ini adalah kresek, ya. ini adalah plastik kresek yang kami gunting untuk menjadi lilitan Dan batangnya. batang daun atau tangkai bunganya. Nah, sedangkan alat-alatnya ini solder kita gunakan untuk membuat lengkungan kelopak bunganya ya. Lalu lem tembak untuk merekatkan kelopak bunga tersebut. Nah, ini adalah lem tembak ya. Lalu gunting tentu saja. Gunting. Nah, gunting. Kemudian air, semprotan air. Ini manfaatnya adalah atau gunanya adalah untuk membasahi sedikit. Kalau lembab ya daun ini kalau terlalu kering sehingga agak sulit nanti untuk nanti. Ya, kita basahkan sedikit saja. Nah, ini adalah air semprotan. Nah, saya kira itu saja bahan-bahannya. Ya, betul. Bahannya sangat sederhana, sangat Bu Putri. sederhana ya. Terlebih lagi seperti kulit daun jagung ini ya. Kulit jagung ini tidak perlu dibeli, bahkan kadang-kadang hanya dibuang saja oleh pedagang-pedagang jagung ya. Kita boleh memintanya untuk membuat menjadi sebuah setangkai bunga begitu. Baik, kita langsung saja. Yang pertama apa yang akan kita lakukan Ibu Novalina? Baik, kita memilih kelopak jagung yang akan kita buat potongan-potongan untuk membentuk sebuah kelopak bunga. Ya. Nah, ukuran berapa ukurannya? Kira-kira, nah ini mungkin ada yang sedikit lebih besar, juga mungkin ada yang ukurannya sedikit lebih kecil, karena yang lebih kecil nanti kita akan gunakan untuk di dalamnya, kemudian yang lebih besar nanti kita akan gunakan untuk kelopak bagian luar. Kira-kira itu sekitar 5 atau 10 cm. Ya, oke. Ini 5 kali 5 bagian-bagian yang tidak terpakai seperti kita bagian rapikan ujung, dulu ya. Kita rapikan dulu. Ya. Ya, seperti ini, dan bagian bawah juga kita rapikan, kita buang Nah, saja. kira-kira seperti ini, Bu. Coba dilihatkan ke itu, Baik, Rina. nah kira-kira seperti ini Sebesar ukurannya itu. ya. Yang saya buat agak lebih besar karena saya untuk Bagian kelopak luar. kelopak bagian luar. Ya, saya membuat agak lebih besar ya. Oke. Baik ya. Nah, Gunting. kemudian bagian. ya Bu Putri, kita akan membuat seperti kelopak bunga mawar. Kita gunting. Kita buat lengkungannya menjadi sedikit oval. Kita buat satu lengkungannya sehingga dia seperti kelopak ya, kelopak bunga mawar. Kelopak bunga. Seperti ini. Nah, baik. Nah, kira-kira seperti ini untuk yang bagian di dalam ya, bagian dalam bunganya. Kita buat kelopak seperti ini. Kemudian lagi kita membuat beberapa helai. Iya. Karena kelopak bunga itu akan semakin indah jika dia agak lebih banyak. Sehingga kita membuat beberapa helai lagi, lebih banyak lagi dengan ukuran yang lebih kurang sama. Jangan lupa disemprotkan. Ini Ini sudah kita saya lupa mengingatkan, ini agak lebih lembabkan lagi ya. Kemudian kita lebarkan ya. Ini agak lebih dilembabkan dan kita lebarkan seperti ini. Nah, dan jangan lupa untuk tetap membentuknya menjadi kelihatan oval sehingga dia tidak kaku, sesuai dengan bentuk dari
kelopak bunga mawar yang sebenarnya. Nah, sambil Bu Rina menggunting, saya Ya. akan membuat lengkungan ya. Sebenarnya ada 2 teknik. Nah, apabila Ananda atau pemirsa tidak memiliki alat ini, solder pemanas ini, bagaimana Bu Rina? Bisa dilihatkan? Bisa kita menggunakan gunting ya, alat sederhana. Seperti ini. Seperti kita buat ujungnya ya seperti ini, lengkungannya juga bisa walaupun tanpa solder ya Bu. Nah, tapi kalau ada juga tidak apa-apa. Nah, jadi yang ada, bahan yang ada atau alat yang ada kita manfaatkan. Nah, seperti ini. Bisa kita lakukan dengan gunting ya. Oke, sementara saya membuat lengkungannya dengan gunting. Ya, saya berusaha Bu Putri akan berusaha Bu saya Putri akan pakai menggunakan solder. menggunakan solder. Ya, hasilnya lebih kurang sama ya. Nah, Baik, kita lanjutkan masih saya membuat akan lengkungannya ya. melengkungkannya dengan menggunakan solder sehingga kelopaknya akan tidak kaku tapi melengkung seperti ini. Nah, saya menggunakan solder untuk lebih praktis, walaupun artinya tidak menutup kemungkinan ketika tidak memiliki solder untuk juga bisa membuat lengkungannya atau lekukan dari Bunga tersebut ya. bunga tersebut. Baik. Seperti ini. Ya, saya terus membuat lengkungannya. Mungkin dalam menggunakan solder Ananda harus berhati-hati karena panas ya. Jadi agak lebih berhati-hati mempergunakan solder ini untuk menghindari cedera ya atau panas terbakar tangannya. Soldernya tidak perlu terlalu panas ya Bu ya. Ya, dan juga tidak perlu terlalu panas. Oke. Ada lagi yang mau saya lengkungkan? Ya, boleh. Nah, ini Ya. lengkungannya. Seperti ini. Penyanyi terlalu besar. Oke, sudah ada beberapa helai. Nah, kita akan nanti sebentar lagi akan mulai pada proses merangkai. Kita merangkai. Kelopak-kelopaknya sehingga dia menjadi satu kuntum bunga. Ya, merangkai kelopak-kelopak dari kulit jagung ini. Nampak gunting tadi Bu Ina. Sehingga dia menjadi satu kelopak. Baik, 1, 2. Oke. Oke, saya rasa cukup. Ya, cukup. Baik, kita pisahkan dulu. Ya, Ini yang ini akan kita beberapa gunakan. helai. Ini adalah 1, 2. Nah, ini ada beberapa ya. 3, 4, 5, 6, 7,
7. Ya. Oh ya, kita lupa menyebutkan bahwa kita juga membutuhkan kawat Oh iya. sebagai batang Dari bunganya, dari betul. bunga tersebut. Ya, berarti kita membutuhkan lagi bahannya, yaitu kawat. Selain kulit jagung, kawat dan tisu. Tisu sebagai dudukan bagi kelopak bunga yang akan kita buat nanti. Gulungan tisu sedikit saja, kita tidak membutuhkan tisu banyak-banyak. Oke. Nah, oke Bu Lina, kita cukup. Baik, Nah, ini adalah mana ini tadi? Baik, kita sudah Cukup banyak cukup kelopaknya. banyak, cukup ya. Baik, kita sudah mulai, kita coba untuk merangkai. Ini kawatnya tadi sudah. Ya. Itu adalah potongan tisunya. Ini potongan tisu. Coba dihadapkan ke kamera Bu Ya. Novalina. Nah, kita gunakan potongan tisu. Kira-kira ukurannya sekitar 7 cm. Ya, sekadar ukuran tisunya sekitar 7 cm saja. Ya, 7 cm saja. Dan kita kan biar sedikit tebal. Coba Oke. lihat lem Kita tembaknya. coba lemnya. Ini Putri. lemnya. Oke. Sementara Bu Novalina mulai untuk membuat kelopak, saya coba juga terus untuk menggunting daun-daun ini, ya, dan melengkungkannya dengan menggunakan solder. Baik, kita buat gulungannya Nah, seperti ini. biar padat ya. Kita gunakan bantuan lem. Ya. Dengan menggunakan, dipadatkan dengan menggunakan lem tembak. Nah, kita bantuan lem. Ya, kita buat ya agar lebih padat. Ya, kita tambah lagi tisunya. Ini untuk isi ya, kita kira-kira sudah padat atau belum, itu kita dapat banyaknya kita kira-kira saja ya Bu. Ya, Ananda sekalian. Oke. Ya. Ini adalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah kulit jagung yang kami gunakan, di mana kulit jagung ini merupakan sampah dari para pedagang jagung yang berada di sekitar sekolahan kita di SMA Negeri 7 Pekanbaru, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli bahan dasarnya, yaitu kulit jagung ini. Nah, nanti Ananda juga silakan untuk memanfaatkan, ya Bu Rina, Iya. memanfaatkan potensi-potensi daerah, Yang ada kemudian di sekitarnya. daya-daya dukung daerah yang ada di sekitarnya, baik itu mungkin bisa menggunakan kulit jagung, kulit telur, Iya. ya, pecahan kaca atau beling, kemudian serbuk-serbuk gergaji, banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dan kita gunakan untuk bisa diolah lagi, ya, dan memiliki daya jual dan layak pakai tentunya. Baik. Dengan menggunakan prinsip 3R, Ya. reuse, reduce, dan Dan recycle. iya. Selain juga kita menjaga lingkungan, juga bisa memiliki penghasilan mungkin tambahan, dari penghasilan betul. tambahan dari memanfaatkan limbah-limbah ini menjadi sesuatu yang layak pakai dan mungkin layak jual. Betul. Ya Bu Rina ya. Oke, kita Baik. mulai lagi. Ya, ini sudah kita lilitkan ujung tangkainya dengan tisu Bu Putri seperti ini ya. Ya. Nah, setelah jadi seperti ini, kemudian baru kita rangkai kelopak-kelopak tadi. Nah, untuk di awal kelopaknya itu Kecilnya aja dulu. eh, Menghadap ke ke dalam.
Ya, nah kita adap ke dalam. Seperti ini. Nah, kita bantu dengan Seperti lem ini, dulu. kita bantu dengan lem tembak dulu. Kita bantu dengan lem tembak dulu. Nah, ini. Nah, Baik, ya. kita coba pasang. Jadi untuk pertama, kelopak yang sudah kita bengkokkan, kita apa tadi, dia harus menghadap ke dalam dulu. Bengkongannya ke dalam ya. Ya. Baik, kita masih rangkainya. Satu lagi. Baik. Ini. Ya. Baik ya. Lagi. Kita ketan lagi. Ini kita butuhkan sekitar 4 sampai 5 ya Bu Putri ya. Nah, untuk bagian dalam kelopak kita membutuhkan sekitar 4 sampai 5 Kelopak, ya kelopak yang agak kecil saja. Yang agak kecil saja. Kemudian baik. Nah, ini lagi saya bantu lagi dengan lem. Kira-kira sudah jadi. Nah, ini adalah untuk bentuk di dalamnya. Kuntung yang bagian dalam. Nah, kira-kira seperti ini ya, yang di dalam ya. Nah, kita rasa cukup ya. Kita mulai lagi untuk kelopak bagian luar. Oke. Kelopak bunga bagian luar ini. Nah, sekarang kita buat. Baik. Aduh, agak panas, hati-hati ya. Agak panas lemnya. Oke, lagi. Ya, kita perlu tambah lemnya Bu. Ya, di ya. sini kita lebih rekatkan lagi ya. Kalau kurang boleh kita atur. Tambah lagi. Lagi. Baik, ya kita coba. Oke. Nah, ini boleh kita tambah lagi lemnya Bu. Oke, sedikit lagi biar tidak lepas ya. Supaya Ya, kedudukannya kokoh. kuat, kokoh. Tidak Oke. gampang copot. Nah, kemudian bahan daun kulit daun dari jagung ini atau kulit jagung ini tidak mesti bunga mawar ini. Ananda bisa mengkreasikannya seperti menjadi bunga lili ya. Dalam hal ini kita mempraktekkan untuk membuatnya menjadi seperti bunga mawar. Nah, ada banyak lagi bentuk-bentuknya. bentuk-bentuknya. Iya. Nah, ide-ide itu bisa kita kreasikan. Bisa kalian kreasikan lagi. Bisa dikreasikan lagi dan mungkin Ananda membuat inovasi-inovasi baru yang mungkin belum dibuat oleh orang lain dari daun kulit jagung ini, begitu ya. Lemnya sudah mau habis. Baik.
Nah, sementara Ibu Novarina membuat kelopak-kelopak bunga, saya akan membuat ya daun dari bunga ini. Nah, saya akan coba membuat daunnya ya, bagaimana bentuknya. Nah, untuk daunnya ya seperti ini. Kita tidak membuang pucuk kulit ini ya, dan ini sebesar ini saya akan bagi dua, berarti ukurannya sekitar 1,5 cm Ya. ya. Kemudian saya akan melilitkannya di solder ya, sehingga dia menjadi curly ya, atau sedikit berlekuk, agak sedikit curly, untuk menjadi bagian daun dari bunga yang kita buat seperti ini ya. Saya akan melilitkannya. Oke. Baik, pemirsa, Bu Rina masih terus Ya, masih kita rangkai ya Bu. Membentuk suatu kelopak ya, semakin banyak kelopaknya itu akan cantik. semakin bagus ya. Semakin indah, Heeh. akan menjadi seperti apa, padat bunganya Iya. ya. Oke, ini adalah untuk daunnya, ya daunnya seperti ini. Nah, ada beberapa helai yang akan saya buat dalam satu tangkai bunga ya. Saya akan mencari yang memiliki seperti ini. Satu. Memang kita membuatnya butuh ketekunan Bu Putri ya. Ya betul, ketekunan dan ketelitian Iya. serta kehati-hatian ya. Ketekunan, ketelitian, dan kehati-hatian. Jadi kita juga belajar untuk bersabar. Nah, bahwa segala sesuatu itu membutuhkan proses, tidak ada yang instan atau langsung jadi. Seperti step-step kita membuat bunga ini tidak bisa langsung jadi, tapi membutuhkan langkah-langkah dan progres tentunya. Oke, saya sudah membuat dua. Bu Novarina, bagaimana? Ya, ini Kita sudah lanjutkan. hampir jadi ya. Kita lanjutkan lagi. Masih kita lanjutkan. Tadi udah. Nah, daunnya juga sudah, daun dari tangkai bunganya juga sudah. Baik, ini kita lanjutkan sedikit lagi. Sedikit lagi. Mm. Oke. Nah, ini saya membuat daun yang ketiga. Daun dari bunga mawar yang kita buat. Dan kembali saya akan melilitkannya di solder. Dan hati-hati karena soldernya sudah mulai panas, kalau tadi masih belum. Oke. Baik, ya. Saya rasa cukup 3 buah daun. Oke, Bu Rina, kita lanjutkan Ya, lagi. baik. Nah, langkah berikutnya, setelah bunga tadi, Kita rangkai ya. giliran apa lagi daunnya ya? Nah, sekarang kita akan lilitkan ya di bawahnya. Hmm. Ini. Nah, tadi kita gunakan plastik ya.
plastik kresek. Nah, ini adalah seperti ini. plastik kresek yang sudah kami gunting Kira-kira seukuran ini sebesar ini. untuk dililitkan ke kawat Kawat ya ke sini. ke tangkai Ya. bunganya. Kita bantu dengan ini Iya, juga, kita ya. bantu dulu dengan lem. Mhm. Ini saja. Oke. Oke. Baik, kita sambil melilitnya. Dan kemudian saya akan melilitkan juga, ya, ini tadi, ya, dengan menggunakan lem, ya. Baik, pemirsa. Ya, untuk anak-anak di rumah juga boleh Anda mengikuti ya Bu ya, Putri ya. boleh diikuti, ya, Mhm. sambil mengikuti membuat ini. Oh, ini besar nih, ya. Agak kecil saja. Nah, ini saya mencoba untuk melilit atau meletakkan daunnya di Oh, udah Bu Rina, bisa Ya, digulungkan? bisa. Oke, nah seperti ini ya. Kita menggunakan warna kuning karena kita akan mengikuti warna aslinya. Oke. Nah, ini saya mencoba apa namanya nih? Nah, lilitnya Ya, dengan Oke. baik, ya sudah selesai. Nah, kita siap kasih gini dulu karena kita akan menambah batangnya nanti, Ya. ya. Nah, kira-kira Nah, ini seperti batangnya. ini, ya. Kita gunting Nah, ini. sekarang kita bagian akan daunnya, membuat bagian daun. melilit daunnya. Hmm. Kita gunting menggunakan tang karena kalau terlalu panjang. Nah, ini bagian daun. Ya, kita lilit juga dengan menggunakan kantong kresek tadi ya. Baik, kita lilitkan. Saya membuat daun yang kedua. Ya, sementara Bu Putri membuat daun yang kedua, ini saya lilitkan. Oke. Nggak mau patah nih. Oke. Oke, ini sudah selesai daunnya. Daunnya sudah. Dan kelopaknya juga sudah. Kita tinggal merangkaikan dan menggabungkan bunga dan daunnya. Daunnya ini satu lagi. Satu lagi. Oke, kita coba melilit juga karena kita memberinya
sekitar 2 daun ya. Kita sesuaikan dengan warna asli. Sebetulnya ini juga bisa menggunakan lilitan daun yang seperti warna hijau. Ya, seperti ini. Nah, iya seperti itu. Tapi karena kita akan memanfaatkan barang yang tidak terpakai. Ya, Nah, karena memang konteks kita adalah menggunakan bahan-bahan limbah betul. berbentuk bangun datar, Nah, kan sehingga kita memilih untuk melilitkan dengan bantuan kantong kresek ya. kantong kresek yang tidak terpakai lagi. Karena itu kan banyak sekali terdapat di rumah ya yang tidak terpakai. Oke, baik sudah. Nah, sekarang ini kita adalah mulai daun melilitkan yang kedua. kepada daun. Nah, kita sambung lagi. Tadi lilitannya kan terputus ya. Nah, kita sambung lagi untuk melilit daunnya. Ini, Nak. Oke. Oke. Nah, sudah ada Oke, dua. ya. Oke. Ya, kita sambung lagi lilitannya tadi ya. Oke, kita sambung melilitnya dengan menggunakan kantong plastik, dari bahan kantong plastik. Oke, sudah hampir selesai. Oke, saya bantu dulu dah tuh Bu. Ya, baik, kita kasih lem. Baik. Oke. Nah, Inilah Ananda dia. sekalian, Sudah berhasil, nah, sudah jadi produknya satu kira-kira seperti ini kuntum ya. satu tangkai ya, satu kuntum bunga dengan 2 buah daun, dan semuanya terbuat dari Bahan limbah ya, bahan limbah yang tidak yang terpakai. tidak terpakai. Kemudian terbuat bahan dasarnya adalah kulit jagung. Betul. Coba itu lagi Bu Rina. Nah, ini ada beberapa. Ya, Nah, ini sudah ada ini beberapa. ada Nah, ini sudah ketika kita beberapa. menggunakan Ya. daun ya. Nah, satu lagi ada yang kemarin. Ya, Ya, ini ini ada kita 3. masih menggunakan rangkaian Nah, daun yang indah warna bukan? hijau. Sangat cantik. Betul, ada pot bunga. Nah, ini adalah hasil dari kerajinan yang kita buat dengan menggunakan limbah, berbahan dasar limbah yang berbentuk bangun datar. Nah, ya. semoga ini bisa nanti bisa menjadi suatu peluang usaha, Betul. suatu peluang usaha baru bagi Ananda. Dan tentunya juga nanti bisa dikembangkan Ya, ide-ide dikembangkan kreativitas menjadi yang ide- lain. Ya, mungkin ini dari kulit jagung dijadikan bunga mawar. Nah, kemudian nanti Ananda juga bisa mungkin timbul ide. Nah, apalagi ya yang bisa dijadikan keterampilan yang lainnya. Oke. Baik. Nah, ini setidaknya mungkin juga dapat dipakai di rumah menjadi hiasan rumah ya, Bu Putri, ya. Tidak perlu membeli lagi ya. Betul. Nah, Tidak jadi perlu membeli. Tidak perlu membeli lagi, ini bisa dimanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita. Ya, paling tidak ini menjadi sebuah hiasan. Nah, kalau Ananda ingin mengembangkan lagi, mungkin menjadi suatu sumber peluang usaha ya, Ya, nah, betul. menambah income, ya, Menambah menambah income. pendapatan bagi Kemudian keluarga. juga dalam keadaan pandemi sekarang Betul, bisa ya. mengisi waktu luang di rumah ya. Kemudian menambah income juga tadi Betul. ya. Menambah ide-ide kreatif Ananda sekalian. Baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kita, Bilik Guru SMA Negeri 7 Pekanbaru. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi Ananda, bagi pemirsa semua, dan menambah pengetahuan ya, Sudah memunculkan ide, memunculkan ide untuk peluang-peluang usaha yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang.